semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang salah satu contoh penerapan bilangan kompleks ya. Jadi bilangan kompleks itu adalah materi yang sangat penting di matematika fisika ya, atau sering disebut sebagai matfis, kadang fismat begitu. Jadi matematika yang digunakan dalam menyelesaikan persoalan fisika begitu. Nah, di sini saya menggunakan soal-soal di buku Mary L. Buas ya, edisi ketiga, di mana pilihan kompleks ini sangatlah penting begitu, baik untuk mahasiswa fisika dari fisika yang murni ataupun pendidikan gitu ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya ketika saya S1, pemahaman pilihan kompleks itu sangat penting ya. Misalnya digunakan di gelombang, listrik, dan kuantum. Dan bahkan ketika saya S2 pun itu sangatlah penting untuk menyelesaikan mata kuliah yang wajib ya, dan bahkan berguna untuk riset sampai saya S3 begitu. Nah, di sini saya akan mengambil contoh ini di problem 16 ya, yaitu contoh aplikasi menyelesaikan jumlahan deret ini ya, menggunakan bilangan kompleks begitu. Jadi ini ada cos theta tambah cos 3 theta, cos 5 theta, dan seterusnya ya. Jadi polanya cos 2n-1 kali theta gitu sampai suku ke n gitu ya. Ini itu akan sama dengan sin 2n theta per 2 sin theta. Kemudian yang kedua, identitas kedua itu adalah sin theta ya, plus sin 3 theta plus sin 5 theta ya, polnya sama 2n-1 theta. Hanya saja di sini sin ya, dijelaskan cos ya. Ini akan sama dengan sin kuadrat n theta per sin theta ya. Ini ada hint atau petunjuknya ini menggunakan Euler's formula ya. Jadi menggunakan metode Euler dan geometric progression formula. Nah, saya akan mengerjakan dua soal ini sebagai contoh ya, yang semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Ini sudah saya pindah ke slide sini ya, dimana saya memulai dari problem yang pertama. Ya, ini di sini ada cos theta ya. Ini ada polanya adalah cos 2n-1 theta begitu. Nah, ini kalau kita mengingat eksponensial ya. Jadi kalau ada eksponensial ya, misalnya ini saya samakan dengan pola ini. Jadi I dikalikan 2n min 1 kali theta ya. Ini maka sama dengan apa? Jadi cos ya 2n min 1 theta gitu ya, plus I sin 2n ya min 1 kali theta gitu ya teman-teman. Nah, kemudian maka bisa saya simpulkan bahwa ini adalah bagian real ya, ini bagian imajiner. Nah, bisa saya tuliskan bahwa kosinus gitu ya, 2n min 1 kali theta itu adalah bagian real, saya singkat re gitu ya, dari eksponensial pangkat I dikalikan 2n min 1 kali theta. Sementara yang sin ya, sin dari 2n min 1 kali theta itu adalah bagian imajiner dari eksponensial ini atau IM gitu ya, dari ini E pangkat I 2n min 1 kali theta itu teman-teman. Nah, kemudian untuk ruas kiri ini bisa kita tuliskan sigma gitu ya, dari n sama dengan 1, saya ambil m aja ya biar berbeda. Jadi ini m sama dengan 1 sampai dengan n gitu ya. Jadi ini cos ya. Jadi cos ini n nya saya ganti dengan m ya biar berbeda gitu. Jadi 2m min 1 kali
Nah, kita tahu bahwa cos itu ada bagian real, maka bisa saya tuliskan sebagai bagian real dari ini ya, sigma M sama dengan 1 sampai dengan N E pangkat ya, E pangkat I ya 2M ya min 1 kali theta gitu ya. Nah teman-teman, ini kan kalau kita lihat kan mirip deret deret geometri ya. Jadi kalau misal kita ambil M sama dengan 1, itu kan deret ini jadi apa? 2M 2 kali 1 min 1 jadi apa? Maka jadinya adalah IE pangkat I theta ya. Kemudian untuk M sama dengan 2, maka apa hasilnya? 2 kali 2 berapa? 4 kurang 1 3. E pangkat I 3 theta. Kemudian untuk M sama dengan 3, 2 kali 3 6 kurangi 1 itu adalah 5 ya. Jadi E pangkat I 5 theta. Lihat teman-teman, rasionya sama ya. Jadi misal untuk M2 bagi M1, maka hasilnya adalah ya, rasionya adalah E pangkat I 3 theta ya dibagi E pangkat I theta. Jadinya E pangkat I 2 theta. Kemudian ini sama, suku ketiga bagi suku kedua atau M3 bagi M2. Hasilnya maka R-nya sama juga ya. R-nya adalah E pangkat I 5 theta bagi E pangkat I 3 theta, jadinya E pangkat I 2 theta. Nah maka ini adalah bentuk dari deret geometri ya. Ini adalah deret geometri. Nah kita tahu dalam matematika ya, ketika kita SMA saya rasa pernah belajar jumlah suku ke N deret geometri ya, jumlah N suku ya deret geometri Sn itu adalah hasilnya teman-teman yaitu A dikalikan 1 min R pangkat N ya dibagi 1 min R gitu ya. Nah kita lihat ya bagaimana untuk ini gitu ya. Jadi R nya apa? Sn nya ini adalah A itu suku pertama ya, A itu adalah suku pertama, R nya rasio ya. Nah suku pertamanya apa teman-teman ya, tentunya suku pertamanya A nya adalah untuk kasus kita ya E pangkat I theta ya, untuk M sama dengan 1 kan itu ya, maka Sn nya itu adalah apa teman-teman, jadi A nya E pangkat I theta kali 1 min R nya E pangkat I 2 theta ya pangkat N E pangkat I 2N theta gitu ya. Kemudian dibagi dengan 1 pangkat 1 min R 1 min E pangkat I theta gitu. Nah maka kita bisa ini ya, kita apa namanya sederhanakan ya, kita lanjutkan gitu. Selanjutnya ini bisa kita tuliskan ya, ini 1 min I theta sebentar, E pangkat I 2 theta A nya adalah oke. Ini bisa kita tuliskan begini ya teman-teman, E pangkat I theta begitu. Kemudian ini 1 min E pangkat I 2N theta kita biarkan saja. Kemudian ini kita faktorkan begini. Maaf, ini tadi rasionya yang benar E pangkat I 2 theta ya. Sorry, ini salah di sini. Jadi I 2 theta ya. Kita faktorkan begini, E pangkat I theta, maka ini E pangkat min I theta. Ini min apa? E pangkat I theta ya. Ini kita faktorkan ya. Jadi begini. Kalau kita cek E pangkat I theta kali E pangkat min I theta itu 1, kemudian E pangkat I theta kali E pangkat I theta, E pangkat I 2 theta. Nah jelas ya teman-teman, ini kita coret begini.
Nah, ini mengingatkan kita pada bentuk sinus ya, yang suku di bawah ini. Kalau sin theta itu adalah masih ingat bentuknya teman-teman, jadi E pangkat I theta kemudian min E pangkat min I theta dibagi 2I itu ya. Maka kalau ini, kalau kita punya E pangkat min I theta min E pangkat I theta, ini kan bisa saya beri begini ya. Ini adalah E pangkat I theta, ini jadi min gini ya. Ini tidak lain, ini saya batasi karena tidak termasuk ya, biar tidak membingungkan. Nah, ini jadinya min 2i sinus theta begitu teman-teman. Nah, maka bisa kita tuliskan bahwa Sn itu adalah 1 ya, min E pangkat I 2n theta dibagi dengan ini min 2i sin theta. Nah, ini kita kalikan I biar imajinernya nggak di bawah gitu ya teman-teman. Ini I, ini kalikan I ya. Jadi I nya tetap di sini, I kali 1 min E pangkat I 2n theta dibagi dengan I kali I min 1 kali min 2 ya, 2 sin theta ya. Kemudian ini kita jabarkan ya. Jadinya ini begini, Sn sama dengan I ya kali 1 min ini E pangkat I 2n theta itu adalah cos ya, 2n theta ini min, jadinya min ya, I sin 2n theta begitu. Nah, ini kita bagi dengan 2 sin theta. Nah, maka hasilnya adalah I dikalikan 1 min cos 2n theta ya, 1 min cos ya 2n theta, kemudian ini jadinya I kali I ya, min 1 min plus ya, sin 2n theta dibagi dengan 2 sin theta. Nah, kita lihat teman-teman, Sn itu kalau kita pisahkan jadinya sin 2n theta kita bagi dengan 2 sin theta plus I gitu ya, dikali 1 min cos 2n theta dibagi dengan 2 sin theta. Nah, kembali ke definisi kita tadi bahwa sigma ini ya, M sama dengan 1, sigma M sama dengan 1 sampai dengan N cos 2M min 1 theta itu adalah bagian dari apa? Real ya. Nah, ini adalah Sn kan ya, real dari Sn ya. Ya, Sn kan tadi kita definisikan ini kan jumlahan dari E pangkat I ini ya. Nah, bagian realnya tentunya yang mana teman-teman? Yang tidak ada I. Jadi ini bagian realnya adalah apa? Sin 2n theta dibagi 2 sin theta. Kita tengok pembuktian awal, sin 2n theta bagi 2 sin theta, sin 2n theta bagi 2 sin theta terbukti ya teman-teman ya. Jadi ini terbukti sangat mudah ya, saya rasa sin 2n theta per 2 sin theta. Oke, betul. Nah, kemudian yang kedua ini adalah sekarang sin ya, cosnya kita ganti dengan sin ya. Artinya kita mencari ini teman-teman, jadi mencari sigma M sama dengan 1 ya sampai N, ini sin ya. Yang tadi cos ini kita ganti dengan sin gitu ya. Jadi sin dari apa? 2M min 1 kali theta ya, tidak lain adalah kalau sin bagian imajiner ya, imajiner dari
Sn gitu ya. Hasilnya apa teman-teman? Yang ada i nya ini ya. Jadi 1 min cos 2n theta dibagi dengan 2 sin theta, begitu teman-teman. Nah, kita tahu identitas trigonometri ya. Kita ingat kembali identitas trigonometri ketika masih SMA ya teman-teman. Jadi kalau ada cos 2n theta itu adalah 1 min 2 sin kuadrat n theta ya. Maka artinya apa? Kalau ada ini apa? Ini saya balik ke sana, 2 sin kuadrat n theta 1 min cos 2n theta gitu. Nah, artinya apa? Berarti 1 min cos 2n theta ya sama dengan 2 sin kuadrat n theta ya. Maka artinya ini bisa kita sama dengankan ya, 2 sin kuadrat n theta dibagi 2 kali sin theta. Hasilnya adalah, kita coret semua teman-teman, jadi sin kuadrat n theta dibagi sin theta. Nah, terbukti teman-teman ya, secara cukup mudah. Jika ada pertanyaan ataupun permohonan tutorial online ya, nanti juga akan dibuatkan grup WA khusus kita